Mari kita belajar tentang Pulau Sumatera. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Jumpa lagi bersama Kak Nita dan Kak Nisa. Hari ini kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 4. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama perbedaan denah dan peta. Kondisi geografis Indonesia dilihat dari peta dan mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Semangat belajar ya. Masih ingat kandang kelinci milik Pak Rudi? Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi loh. Ya, kandang kelinci milik Pak Rudi sangatlah rapi karena Pak Rudi membuat dengan denah yang baik. Nah, ini ada denah kandang kelinci Pak Rudi. Tata letaknya sangat rapi bukan? Masih ingat? Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peta. Hari ini kita belajar perbedaan denah dan peta. Apa itu denah? Denah yaitu gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Sedangkan peta, gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, ini dia contoh peta Indonesia menggunakan skala. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peta Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dari Sumatera hingga Papua. Nah, mari kita belajar tentang Pulau Sumatera. Disimak ya. Kondisi geografis Sumatera. Luas daerah Sumatera 473.481 km persegi. Batas laut Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Batas daratan Malaysia dan Kalimantan. Keadaan alam Sumatera, nama pantai dan lautnya, Pantai Pasir Panjang dan Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendah Melabo, dan nama-nama gunung Kerinci. Nah, mari kita belajar tentang Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Kalimantan. Luas Kalimantan 743.330 km persegi. Batas laut, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Selat Karimata. Batas daratan, Brunei Darussalam, dan Pulau Jawa. Keadaan alam Pulau Kalimantan, nama pantai dan laut. Pantai Ulingan dan Laut Cina Selatan, nama dataran rendah Teluk Melano, nama gunung Mando. Mari kita belajar tentang Pulau Jawa. Kondisi geografis Laut Jawa. Luas 128.297 km persegi. Batas laut Samudra Hindia, Laut Jawa, dan Selat Bali, serta Selat Sunda. Batas daratan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Keadaan alam Pulau Jawa, nama pantai Pangandaran, dan nama laut Jawa. Nama dataran rendah Semarang, dan nama gunung Semeru. Selanjutnya, mari kita belajar Pulau Sulawesi. Disimak ya, kondisi geografis Sulawesi, luas 180.681 km persegi. Batas laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores, Selat Makassar. Batas daratan Filipina dan Kepulauan Maluku. Keadaan alam geografis Sulawesi, nama-nama pantai dan laut. Pantai Talise, Laut Bunaken, nama dataran rendah Bulukumba, dan nama gunung yang ada di Sulawesi, yaitu Gunung Latimojo.
Mari kita belajar Pulau Maluku. Kondisi geografis Maluku, luas Maluku 62.946 km persegi. Batas laut, Laut Filipina, Laut Banda, dan Laut Halmahera. Batas daratan, daratan Papua, daratan Sulawesi. Keadaan alam Maluku, nama pantai dan laut, Pantai Liang, dan Laut Halmahera. Nama-nama dataran rendah Pulau Seram bagian timur. Nama gunung yang ada di Maluku yaitu Gunung Ibu. Menarik bukan? Indonesia sangat luas akan kekayaan alam. Mari kita belajar Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Siapa yang sudah kenal dengan Kepulauan Bali? Bali sangat terkenal di Indonesia dan luar negeri. Nah, hari ini kita mempelajari tentang Bali. Luas Pulau Bali dan Nusa Tenggara 68.871 km persegi. Batas laut Samudra Hindia, Laut Bali, Laut Flores, Selat Lombok, dan batas daratan yaitu Jawa, Sulawesi. Keadaan alam Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nama-nama pantai dan laut, Pantai Lovina, Pantai Taplolong, dan Laut Bali. Nama dataran rendah Sumbawa. Nama gunung ada Gunung Rinjani di Lombok. Selanjutnya kita belajar tentang Pulau Papua. Kondisi geografis Papua. Luas Papua 786.000 km. Batas laut, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera. Batas daratan, Papua Nugini, dan Australia. Keadaan alam Papua, nama pantai dan laut, Pantai Bosnik, Laut Arafuru, dan nama dataran rendah pesisir Arafuru. Dan nama gunung di Papua, Gunung Puncak Jaya. Baiklah anak-anak, itulah bagian kecil dari kekayaan Indonesia. Ada banyak jutaan kekayaan yang belum kita bahas di luar sana. Kita bisa mempelajari di pelajaran selanjutnya. Nah, hari ini kita juga belajar tentang menemukan ide pokok. Ayo, saatnya kita membaca buku paket halaman 37. Nah, masih ingat ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama, yaitu ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Di bacaan ini ada 3 paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Mari kita baca paragraf pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, ayo kita temukan gagasan pokok paragraf pertama. Iya, gagasan pokok paragraf pertama ada di kalimat pertama. Selanjutnya, mari kita baca paragraf kedua. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Coba tebak ide pokok dari paragraf kedua. Ya, ada di kalimat utama, sedangkan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selanjutnya, mari kita membaca paragraf ketiga. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera.
Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Ayo, tebak di mana ide pokok paragraf ketiga ini? Masih ingat, mencari ide pokok itu biasanya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, kira-kira ada di kalimat mana? Iya, benar, ada di kalimat pertama, yaitu prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Sedangkan kalimat selanjutnya merupakan kalimat pendukung atau penjelas. Nah, kalian hari ini sudah membaca paragraf gotong royong modal dasar pembangunan. Kalian sudah menemukan ide pokok dari ide pokok paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ini dia ide pokok paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suatu kemasyarakatan. Paragraf kedua juga ada di kalimat pertama, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Sedangkan ide pokok paragraf ketiga, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, sekarang giliranmu untuk mencoba menuliskan paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, ini dia ide pokoknya. Musyawarah mufakat adalah nilai-nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap negara. Sekarang tulislah paragraf berdasarkan ide pokok berikut. Selamat mencoba. Hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan denah dan peta, kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia, dan ide pokok dalam suatu paragraf. Jangan lupa selalu membaca dan terus berusaha. Baiklah anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam sehat.